Halo guys, kembali lagi pada tutorial Jitbit Macro Recorder episode ke-25, keamanan dan sensitivitas. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas terkait data sensitif di Jitbit Macro Recorder. Masalah pada Jitbit Macro Recorder adalah makro merekam setiap keystroke atau tombol yang ditekan, termasuk saat Anda mengetik password ke sebuah form login. Kemudian tersimpan sebagai command teks biasa, command keyboard, dituliskan apa adanya di file MCR. Dan file tersebut bisa dibuka dengan notepad, jadi siapapun yang membuka file makro bisa membaca ulang isinya, sehingga password yang Anda tulis di dalam makro itu nanti bisa dilihat orang lain. Nah, ini berbahaya. Tampilannya seperti ini, isi dari file makro saat merekam password. Misalnya type text, my username, kemudian Anda keyboard, dia neken tab, neken tombol P, A, S, W, kemudian enter. Nah, ini bisa dilihat di dalam Jitbit Macro Recorder. Seperti ini contohnya. Di sini ada type text admin 123. Ini bisa kita anggap bahwa passwordnya admin 123. Dan di sini juga bisa dilihat kalau misalnya bukan type text tapi tombol yang ditekan biasa, ada tombol A, D, ini diangkat, ditekan, diangkat berarti bisa kita baca admin. Nah, ini bisa dibaca oleh siapapun, ini berbahaya. Mengapa tidak ada enskripsi bawaan di dalam Jitbit Macro Recorder? Memang tujuan desain dari makro ini adalah dirancang sebagai alat perekam dan automatisasi sederhana, bukan sebagai credential manager. Kemudian perintahnya juga terbatas. Komen yang tersedia hanya type text, type environment variable, type date, semuanya menulis teks polos. Ini bukan bug, tapi batasan. Ini adalah keterbatasan desain produk, bukan celah keamanan yang bisa diperbaiki lewat pengaturan. Resiko-resiko nyata yang ada ketika kita menuliskan password di dalam makro adalah rekan kerja yang berbagi folder atau drive yang sama bisa melihat, siapapun yang mengakses komputer secara fisik juga bisa melihat kalau bisa menemukan file MCR-nya, file yang tanpa sengaja terupload ke cloud storage atau republik. Kemudian malware yang mencari file MCR di dalam sistem kita. Ketika semua orang mendapatkan file MCR, maka semua makro yang tertulis di dalamnya bisa dibaca secara langsung. Jadi bagaimana kalau mau simpan password ke dalam makro? Solusi 1, gunakan environment variable. Simpan password di Windows environment variable, bukan di hardcore di makronya. Makro cukup memanggil komen type environment variable dengan nama variabelnya. Password tidak pernah ditulis langsung di dalam file makro. Contoh perintahnya seperti ini, type environment var, misalnya my app password. Nilai variabel diatur lewat sistem properties environment variable, terpisah dari file makro. Kita tidak akan membahas detail mengenai environment variable. Kamu bisa cek di beberapa YouTube ataupun teks di manapun untuk memperdalam terkait environment variable ini. Kita hanya membahas mengapa kita harus hati-hati menggunakan password di dalam makro. Kemudian solusi kedua kalau kamu ingin menyimpan password adalah gunakan Windows Credential Manager atau sysap command. Simpan kredensial di Windows Credential Manager lewat control panel. Gunakan command sysap di macro recorder untuk memanggil Credential Manager API tersebut. Kemudian password diambil saat runtime, tidak pernah tertulis di file makro. Di sini keuntungan utamanya, kredensial dienkripsi oleh Windows, sehingga jauh lebih aman dibanding disimpan sebagai teks biasa dimanapun. Kemudian, solusi ketiga, jika memang harus menulis passwordnya di dalam makro, berikan sebagai lapisan tambahan, batasi folder. Simpan file MCR di folder dengan akses terbatas hanya untuk akun Anda.
Kemudian bisa set NTFS ACL, gunakan klik kanan Properties Security untuk membatasi user atau grup yang bisa membaca file. Kemudian juga hindari Cloud Sync otomatis. Pastikan folder tersebut tidak ikut tersinkronisasi ke OneDrive atau Google Drive tanpa sengaja. Solusi keempat, panggil password manager eksternal. Gunakan command run program atau open file untuk memanggil CLI password manager, misal KeePass CLI. Password tetap terenkripsi di database manager, makro hanya memicu proses pengambilannya. Cocok untuk tim yang sudah punya sistem manajemen kredensial terpusat. Jadi ringkasan praktik terbaik untuk solusi environment variable, ini level keamanannya tingkat dasar, cocok untuk automasi personal dan cepat diterapkan. Kemudian kredensial manager, level keamanannya tinggi, pengguna yang butuh keamanan lebih serius. Kemudian NTFS permission tentu saja adalah level keamanan tambahan semua kasus sebagai lapisan ekstra. Dan solusi keempat, password manager eksternal, ini level keamanannya tinggi untuk tim organisasi dengan kredensial terpusat. Jadi memang JIT Macro Recorder itu tidak dirancang untuk menyimpan data sensitif secara aman. Keamanan harus ditambahkan di luar aplikasi ini. Oke, terima kasih telah menonton video saya. Sampai jumpa di episode 26 terkait backup dan dokumentasi. Jangan lupa like, subscribe, dan tinggalkan komentar jika ada pertanyaan seputar keamanan makro.